Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, Assalamualaikum. Nah, video hari ini temanya adalah Where do you live? Nah, sudah tahu artinya ya, yaitu menanyakan tempat tinggal. Nah, where do you live? Where itu artinya di mana. Oke, kemudian live artinya tinggal. Di mana kamu tinggal? Oke. Nah, misalnya ketika kita ditanyakan oleh seseorang dengan kalimat tanya, "Where do you live?" Nah, yang artinya tadi adalah di mana kamu tinggal. Nah, biasanya kita boleh menjawab dengan kalimat jawaban seperti kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, kita boleh menjawab dengan kalimat saya tinggal di jalan apa misalnya, atau kita sebutkan saya tinggal di nama suatu daerah tempat kita tinggal atau nama komplek perumahan kita tinggal seperti itu. Atau misalnya kita itu ditanyakan oleh seseorang ketika kita berada di luar kota tempat tinggal kita. Nah, misalnya kita sedang berpergian ke sebuah kota lain, terus ada yang nanya ini tinggal di mana? Oh, boleh kita sebutkan nama kota tempat kita tinggal. Atau bahkan ketika kita keluar negeri, nah orang yang menanyakan kita itu boleh kita jawab dengan informasi negara mana kita tinggal seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh cara menjawab pertanyaan "Where do you live?" Yang artinya tadi adalah tinggal di mana atau di mana kamu tinggal. Oke, otomatis kita akan menjawab sesuai dengan tempat tinggal kita ya. Ini contohnya yang pertama, I live in Kampung Baru. I live on Darussalam Street. I live at Darussalam Street, Durian Alley number 15. Nah, contoh yang kedua, I live in kilometers 2.5. I live on Brigjen Katamso Street. I live at Brigjen Katamso Street, Kenanga 3, Alley number 15. Oke, nah di sini ada beberapa variasi, ada 3 variasi untuk tiap-tiap contoh. Jadi yang pertama itu paling pendek jawabannya, yang kedua agak panjang, yang ketiga paling panjang. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan nih. Kapan kita pakai in, kapan kita pakai on, dan kapan kita pakai at. Nah, kira-kira nih bisa tidak menyimpulkan sendiri ya. Kapan kita pakai in? Ketika kita mau menyatakan alamat yang bagaimana atau tempat tinggal kita yang informasi bagaimana. Kemudian kapan kita pakai on dan kapan kita pakai at. Oke, sebelum nanti dilanjutkan penjelasan, coba simpulkan dulu sendiri ya. Kan bisa terlihat itu sebenarnya dari kalimat informasi yang diberikan. Kalau I live in Kampung Baru. Atau pada contoh kedua, I live in kilometers 2.5. Nah, pada contoh kalimat keduanya, variasi keduanya, I live on Darussalam Street. I live on Brigjen Katamso Street. Nah, kalimat ketiganya, I live at Darussalam Street, Durian Alley number 15. I live at Brigjen Katamso Street, Kenanga 3 Alley number 51. Oke, kira-kira bagaimana kesimpulannya ya? Oke, coba disimpulkan dulu ya. Nah, sudah disimpulkan belum tadi apa perbedaannya antara in, on, dan at? Oke, kalau sudah ataupun kalau memang kebingungan, nah boleh perhatikan, dengarkan dan tonton dengan seksama penjelasan pada bagian ini. Oke, jadi di sini ada sebuah bagan ya yang membantu kita mudah-mudahan bisa memahami lebih baik apa sih perbedaan dari in, on, dan at. Live in, live on, live at. Nah, kita mulai dari yang pertama, live in. Live in itu keterangannya, kita lihat tanda panah yang pertama ke bawah, for a large place. Nah, for itu artinya untuk. Large itu artinya besar. Place itu tempat. Jadi kalau kita menggunakan in, I live in, itu kita menyertakan informasi tempat yang besar, tempat tinggal kita, tapi dalam dalam kawasan yang luas yang besar gitu, secara umum. Contoh, example itu contoh. Area, city, state, country.
Area itu kayak kawasan ya, kawasan wilayah kayak tadi di contoh misalnya Kampung Baru gitu kan. Nah, itu area wilayah Kampung Baru. Atau city, city itu kota. Jadi kita boleh saja menyebutkan nama kota kita. I live in Tanjung Pinang. Contohnya tadi ada di bawah. Nah, atau state or country. State atau country ini ya kayak negara boleh, atau kalau di beberapa negara itu ada namanya negara bagian ya. Nah, boleh. Jadi seperti contoh di bawah, I live in Tanjung Pinang, I live in Indonesia, seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya kita mau memberikan informasi yang mana dan siapa lawan bicara kita. Kalau tadi contohnya lawan bicara kita lagi di luar negeri nih, terus lawan bicara kita itu nggak tahu nih kita tinggal di mana, kita berasal dari mana. Ya boleh kita hanya nyatakan I live in Indonesia. Oke. Atau kita sedang berpergian keluar kota. Kita sedang liburan ke rumah saudara misalnya yang berbeda kota. Ketemu orang lain yang menanyakan tinggal di mana, where do you live? Nah, kita boleh sebutkan asal kota kita tinggal. I live in Tanjung Pinang. Nah, itu boleh. Jadi kalau kita pakai in, I live in, informasi yang kita berikan itu yang umum, yang tidak spesifik, yang tidak detail. Jadi hanya nama kawasan, nama kota, nama negara, seperti itu ya. Nah, itu di bawah ada penjelasannya yang berwarna biru paling bawah. Tempat, lokasi, desa, kota, negara, provinsi, benua, gunung, bangunan, gedung, dan area lainnya memang tapi secara umum. Seperti itu. Oke, kita pindah ke yang on, live on. Kapan kita pakai live on? Nah, keterangannya adalah for a smaller place. Smaller. For tadi untuk, smaller itu asal katanya small. Small itu kecil. Jadi small kecil, smaller itu lebih kecil. Place itu tempat. Jadi untuk tempat yang lebih kecil. Maksudnya ruang lingkupnya lebih kecil. Contohnya di sini street, jalan, atau floor. Floor itu lantai. Biasanya kalau di beberapa negara-negara besar itu kan tempat tinggalnya pakai apartemen gitu ya. Jadi memberi informasinya pakai floor, maksudnya di lantai berapa nih kita tinggal di apartemen tersebut. Atau kalau kita sedang liburan nih ke luar kota, kita nginep di hotel. Terus mungkin ada saudara kita atau kenalan kita yang mau mengunjungi kita. Nah, boleh kita kasih tahu kita tinggal menetap saat itu, menginap di hotel kita udah sebutkan hotelnya, terus kita sebutkan lagi lantai berapanya. Nah, boleh. Oke. Contohnya di sini I live on Brigjen Katamso Street. I live on Pesona Asri Housing. I live on Palm Hills Residence. Oke. Di sini tertera contohnya street pertama, street itu jalan ya. ST itu singkatan dari street yang artinya jalan. Terus housing, housing itu adalah perumahan, sama dengan residence. Residence housing itu sama perumahan. Nah, keterangannya kita lihat di bawah. Jadi kita pakai I live on atau live on ketika menyatakan tempat, lokasi yang lebih spesifik gitu. Jadi kayak informasinya tuh lebih bukan lebih detail daripada yang in tadi. Jadi kalau in tadi itu kan kayak secara umum. Misalnya Kampung Baru. Kampung Baru itu di mananya? Nah, kita boleh jelaskan lagi menggunakan kata on di sini. I live on Jalan Darussalam misalnya. Karena di Kampung Baru itu kan ada namanya Jalan Darussalam, misalnya seperti itu. Nah, jadi sudah agak mengerucut nih informasinya di bagian kedua. Terakhir kita gunakan at ketika mau menyatakan for a particular place. Particular place. Particular di sini artinya adalah khusus atau spesifik atau detail. Nah, ketika kita sudah menggunakan at, biasanya informasi yang kita berikan itu yang sudah betul-betul lengkap. Jadi mulai dari nama daerahnya, nama kawasannya, terus nama jalannya, terus kalau memang di gangnya kita sebutkan, terus juga nomor rumah,
atau bahkan posisi rumah kita itu di bagian mananya, belok mananya, terus di sebelah apa, detailsnya itu memang kita sebutkan semua, itu boleh kita pakai at gitu. Jadi biasanya kalau kita pakai at, itu benar-benar kita berikan informasi detail kepada orang yang mungkin membutuhkan informasi lengkap, bukan sekedar basa-basi nanya tinggal di mana, gitu kan. Jadi kayak misalnya teman yang mau berkunjung. Nah, supaya nggak salah alamat kan, supaya nggak nyasar. Kita kasihkan informasi sedetail mungkin. Oke, contohnya eh, menggunakan informasi house number. House number itu adalah nomor rumah. Kalau memang di apartemen memang disebutkan juga nomor berapa ya. Pokoknya langsung spesifik gitu, nggak pakai nyasar orang nyari rumah kita. Nah, contohnya di bawah, I live at Brigjen Katamso Street, Kenanga 3, alley number 51. Nah, oke. Terus lagi misalnya kalau di perumahan ya tadi. I live at Pesona Asri Housing, Block A, number 31. Nah, kalau misalkan berikutnya lagi, kalau memang nggak ada bloknya ya nggak perlu pakai blok. Jadi tergantung memang alamat rumah kita itu seperti apa. Memang kita kasih sedetail mungkin. Terakhir contohnya, I live on Palm Hills Residence number 15F. Oke, jadi itu penjelasan perbedaan live in, live on, dan live at. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik nih tentang penggunaan in, on, dan at pada pernyataan menyatakan alamat ya. Jadi pembahasan kali ini khusus menggunakan in, on, dan at ketika menyatakan alamat atau tempat tinggal. Oke, ini ada informasi penting, important information. Important itu artinya penting. Nah, jadi penting untuk diketahui bahwa kata street itu bisa disingkat menjadi ST. Jadi contohnya example, Brigjen Katamso Street. Itu bisa disingkat menjadi Brigjen Katamso ST. Sama aja. Membacanya tetap street, tapi hanya untuk penulisan kita pakai simbol ST. Terus untuk gang, tadi di contoh juga sudah ada disebutkan ya. Untuk gang kita bisa pakai istilah alley atau lane. Nah, contoh, I live on Brigjen Katamso Street, Kenanga Alley. Jadi itu gang Kenanga, kayak gitu. Atau lorong Kenanga, boleh. Nah, my address in on Darussalam Street, Jerian Lane. Nah, lane sama alley ini sama, artinya lorong atau gang ya. Jadi kita boleh pakai ini untuk menyatakan alamat kita kalau memang ada di gang atau lorong, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini informasinya bersifat tambahan saja, tidak wajib diketahui sebenarnya, tapi penting juga sebenarnya kayak informasi tambahan. Jadi selain kata street, untuk istilah jalan kita juga bisa menggunakan beberapa istilah lain. Contohnya di sini ada road, disingkat dengan RD, kemudian avenue, disingkat dengan AVE atau AV, bacanya AVE. Kemudian boulevard, boulevard disingkat dengan BLVD. Kemudian ada highway, highway ini disingkat dengan HWY. Oke. Nah, jadi di sini ada informasi tambahan juga. Apa sih perbedaannya? What's the difference? Jadi difference itu adalah perbedaan. Apa sih beda street, road, avenue, boulevard, highway gitu ya. Nah, jadi semua itu intinya menyatakan jalan. Tapi kalau di negara besar seperti di Amerika, kemudian di negara-negara besar lainnya, mereka memberikan istilah khusus. Jadi untuk jalan yang kondisinya begini itu disebut street. Untuk kondisinya lebih besar lagi itu disebut dengan avenue misalnya. Jadi ada karakteristiknya gitu. Kenapa disebut street, kenapa disebut road, kenapa disebut avenue, kenapa disebut boulevard, kenapa disebut highway. Mereka punya karakteristiknya. Kalau di kita Indonesia mungkin bisa kita pakai kalau memang bersesuaian. Biasanya di kota-kota besar. Tapi kalau di kota kecil biasanya kita pakai street aja udah oke gitu. Kita nggak punya variasi istilah lain sih kalau di kota kecil ya. Biasanya kayak street aja udah oke atau avenue mungkin bisa kita pakai, road masih kita bisa pakai. Jadi tergantung situasi kotanya sih sebenarnya ya. Nah,
Jadi, contohnya nih, kita baca dulu penjelasannya. Jadi, kata street biasanya digunakan untuk situasi sebuah jalan di dalam sebuah kota kecil. Nah, jadi kayak di kota kecil tuh biasanya lebih sering, diberi simbol street. Ya, oke. Nah, sedangkan road itu sebuah jalan yang memiliki cakupan yang sangat luas karena menghubungkan dua kota atau tempat. Jadi fungsi utama road adalah menghubungkan dua tempat yang jauh, misalnya antar kota atau antar kabupaten, boleh juga. Jadi itu perbedaan antara street dan road gitu. Jadi kita kalau di kota kecil mungkin kita lebih sering menggunakan street, tapi kalau memang kota kita berbatasan dengan kota lain, kan ada nama jalannya tuh. Nah, kebetulan mungkin kita tinggal di perbatasan itu, ya boleh kita pakai road gitu. Nah, kalau ini kita lihat contoh avenue atau ave. Nah, biasanya digunakan untuk istilah ini digunakan untuk nama jalan yang lebih lebar daripada street. Kemudian biasanya tuh jalannya tuh kayak gini nih, kayak di gambar nih. Jalan lurus, gede, terus sisi kanan kirinya tuh ada pepohonan atau gedung-gedung pertokoan yang besar. Nah, biasa kan kalau kayak gini nih udah di kota besar ya. Jadi mungkin kalau di kota kecil mungkin ada kita temui, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Apalagi kota yang sedang berkembang, mungkin belum belum terlalu banyak yang seperti ini situasinya. Jadi kalau di kota-kota besar itu yang seperti ini bisa kita sebut dengan avenue. Ini ada nama jalannya. Nah, kita bisa sertakan misalnya Sudirman Avenue begitu. Oke, selanjutnya ada boulevard and highway. Nah, jadi boulevard ini sama highway ini beda-beda tipis, dia mirip, tapi tentu ada pembedanya ya. Jadi kalau eh boulevard itu disebut juga dengan jalan raya utama. Jadi jalan yang betul-betul besar. Terus dia tuh kayak ada pemisah di tengahnya, ada jalur kiri dan jalur kanan kan. Nah, itu ada pemisah di tengahnya itu ada pepohonan biasanya atau ada tanaman-tanaman ditanam untuk memisahkan jalur yang berbeda arah. Nah, kalau highway ini jalannya juga besar, fungsinya menghubungkan antar kota kecil dan kota besar. Jadi fungsinya kayak lebih panjang dan lebih besar lagi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang diberikan tadi informasinya dapat bermanfaat gitu ya dan bisa dipahami dengan baik. Namun jika memang ada masukan, kritik, saran yang ingin disampaikan, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Ataupun ada pertanyaan terkait materi ini boleh disampaikan juga di kolom komentar ataupun ada informasi tambahan terkait materi ini juga silahkan diketik saja di kolom komentar. Okay, thank you for watching. See you.